Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Handriani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pajak penghasilan PPh 21 atau 26 dan PMK nomor 66 tahun 2023 tentang Natura. Apa itu pajak penghasilan PPh 21 atau 26? Pajak penghasilan PPh 21 atau 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu atau badan yang bekerja sebagai pegawai atau pemberi jasa. PPh 21 dikenakan kepada pegawai, sedangkan PPh 26 dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh orang asing atau badan yang berada di Indonesia. Terus di sini ada pengertian PPh 21 dan 26. Apa itu PPh 21? PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu yang bekerja sebagai pegawai, baik itu gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau penghasilan lainnya yang diterima sehubungan dengan pekerjaan. Wajib pajak yang dimaksud dalam PPh 21 adalah pegawai yang bekerja di Indonesia. Beberapa penghasilan yang dikenakan PPh 21 antara lain gaji dan upah, honorarium atau imbalan jasa, penghasilan dalam bentuk natura, atau fasilitas yang diterima oleh pegawai. Dan apa itu PPh 26? PPh 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan asing yang berada di Indonesia seperti penghasilan dari pekerjaan yang diberikan kepada orang asing, penghasilan dari usaha yang diterima oleh badan atau orang asing yang berada di Indonesia. Selanjutnya di sini ada PMK nomor 66 tahun 2023 tentang Natura. Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 66 tahun 2023 mengatur mengenai Natura dalam konteks PPh 21. Natura adalah fasilitas atau barang yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai dalam bentuk non-uang. Natura ini dapat berupa fasilitas kendaraan, tempat tinggal, makanan, atau barang lainnya yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawainya. Pada PMK nomor 66 tahun 2023, aturan terkait Natura mencakup hal-hal sebagai berikut. Di sini ada penentuan nilai Natura. Nilai Natura dihitung berdasarkan nilai pasar atau harga wajar dari fasilitas yang diberikan. Di sini juga ada pajak atas Natura. Fasilitas atau Natura yang diberikan kepada pegawai dikenakan pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tersebut. Dan di sini juga ada pengecualian dan pembebasan. Beberapa jenis natura yang diberikan kepada pegawai tertentu dapat dikecualikan atau dibebaskan dari pajak, tergantung pada jenis fasilitasnya dan peraturan yang berlaku. Dengan PMK nomor 66 tahun 2023, pemberi kerja harus lebih transparan dan akurat dalam menghitung dan melaporkan nilai natura yang diberikan kepada pegawai dalam laporan pajak mereka. Apa itu tarif ter? Tarif ter adalah pajak tertinggi yang dikenakan dalam skema pajak progresif, biasanya pada lapisan penghasilan paling atas. Dalam konteks PPh 21, tarif ter berarti tarif 35% yang dikenakan untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar per tahun. Tujuannya adalah memberlakukannya keadilan pajak dengan mengenakan tarif lebih tinggi pada wajib pajak yang berpenghasilan besar. Di sini saya mempunyai studi kasus. Di sini ada Ibu Citra bekerja di PT Sejahtera Indonesia. Statusnya belum menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK garis miring 0 karena dia tidak memiliki tanggungan, tidak mempunyai anak. Karena emang belum menikah ya.
Di sini selama tahun 2024, ia menerima gaji pokok sebesar 7 juta per bulan. Di sini ada tunjangan tetap sebesar 1 juta per bulan. Dan di sini juga ada natura. Naturanya itu makan siang di kantor senilai 400.000 per bulan. Diberikan untuk mendukung pekerjaan. Nah, di sini juga ada premi JKK 0,5% dan JKM 0,3% dari gaji pokok yang dibayarkan oleh perusahaan. Iuran pensiun yang ditanggung oleh perusahaan yaitu 120.000 per bulan. Ditanggung Bu Citra atau potongan gaji 60.000 per bulan. Ibu Citra ini tidak membayar zakat, juga tidak menerima bonus atau lembur. Menggunakan tarif efektif bulanan kategori A atau status tidak kawin dan tunjangannya 6. Perhitungan PPh 21 Ibu Citra, yang pertama kita penghasilan bruto. Di sini gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Tadi soalnya itu gaji pokoknya kan 7 juta. Ditambah tunjangan tetapnya per bulan itu 1 juta. Jadi totalnya itu 8 juta. Natura makan siangnya yaitu 400.000 rupiah. Tidak dikenai pajak karena itu eh, masih fasilitas kerja. Maksudnya masih di lingkungan pekerjaan. Di sini nomor 2 ada premi JKK dan JKM yang dibayar oleh perusahaan. JKK-nya itu 0,5% dikali 7 juta sama dengan 35.000. Dan JKM-nya 0,3% dikali 7 juta sama dengan 21.000. Total premi yang harus dibayar yaitu 56.000. Pengurangan penghasilan, biaya jabatan itu 5% dikali 8 juta, sama dengan 400.000. Iuran pensiun sendiri yaitu 60.000, dan total semuanya itu, total pengurangannya itu 460.000. Penghasilan netonya jadi 8 juta. 8 juta itu dari gaji pokok ditambah tunjangan per bulan yang 1 juta itu, jadi total 8 juta dikurangi 460.000 ini sama dengan 7.540.000. Nah, di sini ada PPh 21 yang dipotong. Tarif efektif tunjangan tidak kawinnya itu atau eh, tidak mempunyai tanggungan yaitu 5%. Jadi PPh 21-nya 5% dikali 8 juta yaitu 400.000. Jadi kesimpulannya gaji brutonya itu 8 juta. Hasil pengurangannya itu 460.000. Gaji netonya itu 7.540.000. PPh 21 terhutangnya jadi 400.000 per bulan. Nah, di sini ada natura makan siang 400.000, tapi tidak dikenai pajak karena masih berhubungan dengan kerjaan. Jadi kesimpulannya, natura berupa makan siang tidak dikenakan PPh 21 karena mendukung kepekerjaan sesuai PMK nomor 66 tahun 2023. Tarif efektif mempercepat perhitungan pajak bulanan tanpa mengurangi tarif progresif. Bu Citra dikenakan tarif efektif sebesar 5% sehingga PPh 21 bulanannya sebesar 400.000 rupiah. Jadi kesimpulan keseluruhannya, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan pegawai dalam negeri, sedangkan PPh 26 untuk pegawai luar negeri. Tarif PPh 21 bersifat progresif mulai dari 5% hingga 35%. Sementara PPh 26 umumnya 20% final. Mulai 2022,
Natura atau kenikmatan menjadi objek PPh 21, kecuali untuk fasilitas tertentu seperti makan di kantor, alat kesehatan, atau natura daerah khusus. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.